Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membedah salah satu jurnal disusun guna memenuhi tugas mata kuliah morfologi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Disusun oleh Dini Zanggraini dengan NIM F1C4 21031, Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Adapun identitas jurnal yang akan saya bedah atau saya review, yakni dengan judul jurnal Morfologi dan Perkembangan Bunga, Buah, Tembesu, Pragrae, Fragrans. Nama jurnal, Jurnal Prosemasi Biodip Indon, dengan nomor ISN 24078050, volume 4, nomor 1, halaman 13 sampai dengan 19, tahun terbit 2018, dengan penulis Eva Yuspita Rustam dan Agus Asto Pramono. Berikut pemaparan dari hasil bedah jurnal yang telah saya lakukan. Pada bagian abstrak, sudah mencakup teori pendahuluan, tujuan, serta sekaligus menjadi alasan penulis melakukan penelitian. Metode yang dilakukan selama penelitian dan hasil yang diperoleh dijelaskan secara ringkas. Di bagian ini, penulis menjelaskan bahwa tembesu atau Pragrae fragrans memiliki sebaran alami yang luas di Indonesia. Pemahaman tentang tahap perkembangan buah dan bunga diperlukan untuk memprediksi saat pengunduhan benih yang tepat, di saat benih berada pada masa fisiologis maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur morfologi dan fase perkembangan bunga dan buah tembesu. Berdasarkan hasil penelitian, prediksi saat masa fisiologis benih tembesu mulai dapat dilakukan sejak tanaman menghasilkan bunga. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa tembesu adalah jenis pohon penghasil kayu yang terkenal di Provinsi Sumatera Selatan. Jenis ini memiliki keunggulan dari sisi ekologi dan sisi ekonomi. Pemahaman tentang morfologi pembungaan diperlukan karena merupakan bagian dari upaya untuk memahami sistem reproduksi dalam melakukan langkah-langkah konservasi. Sedangkan pemahaman tentang perkembangan buah untuk menentukan saat pohon menghasilkan buah yang masak secara fisiologis adalah penting. Karena benih yang masak memiliki kondisi fisik dan fisiologis yang telah berkembang secara maksimal. Pada bagian ini, author menjelaskan secara rinci mengapa ia mengambil penelitian tersebut. Karena untuk mengetahui periode dan tahap perkembangan bunga dan buah dari tembesu. Serta pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan permasalahan apa yang membuatnya menarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengenai pencegahan terjadinya kepunahan tanaman tembesu dengan cara mengetahui morfologi dari bunga dan buah dari tanaman tembesu tersebut. Pada bagian metode penelitian, dilakukan pengambilan sampel secara langsung di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat dan Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan. Pengamatan morfologi bunga dilakukan di laboratorium menggunakan mikroskop stereo. Pengamatan perkembangan bunga dilakukan secara langsung di lapangan. Pengamatan dimulai dari munculnya tunas generatif sampai bunga layu. Sedangkan pada perkembangan buahnya dimulai sejak mulai gugurnya tepal bunga sampai biji masak fisiologis. Pengamatan dan pengukuran dilakukan 1 minggu sekali. Namun, pada bagian metode penelitian ini, penulis tidak menjelaskan secara rinci mengapa ia mengambil metode penelitian seperti ini. Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis menjelaskan bahwa berdasarkan kelengkapan bunga, tembesu dapat dikelompokkan ke dalam bunga lengkap karena semua bagian dari bunga seperti perhiasan bunga, yaitu kelopak dan mahkota, serta alat kelamin bunga yakni putik dan benang sari terdapat dalam satu kuntum bunga. Bunga tembesu tergolong ke dalam bunga majemuk berbatas yang setiap ibu tangkai bunga selalu ditutupi dengan daun pelindung bunga. Selama pengamatan dijumpai bunga dengan 1 hingga 4 tingkat percabangan dan jumlah bunga bervariasi dari 4 hingga 31 kuntum bunga. Sedangkan tahap perkembangan buah tembesu dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap 1 penyerbukan yang diawali dari organ penyusun bunga layu dan menyisakan oparium dan putik. Kelopak bunga turun ke dasar bunga, oparium yang terletak di dasar bunga mulai membesar, kemudian berkembang menjadi buah berwarna hijau muda. Tahap kedua yaitu fase perkembangan buah. Pada bagian ujung dari buah masih terdapat sisa putik yang berwarna kecoklatan. Bakal buah mulai berubah warna ke arah hijau tua. Fase ini diakhiri dengan buah yang mulai berwarna kuning. Tahap 3
Fase pematangan buah. Selama proses pematangan buah terjadi, beberapa tahapan perubahan warna buah mulai dari berwarna hijau tua, kuning, sampai dengan nantinya berwarna kemerahan. Kematangan buah umumnya terjadi selama 2 minggu. Hal ini berkaitan dengan pembentukan bunga yang tidak serentak. Karena pada bunga majemuk tipe Kimosa, bunga yang berada di batang utama dan berada di ujung cenderung tumbuh dan mekar terlebih dahulu. Pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan menjawab tujuan dari penelitian tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara struktur morfologi, bunga tembesu merupakan bunga lengkap dan termasuk ke dalam bunga majemuk berbatas, yang dimana periode waktu dari tunas generatif hingga bunga layu memerlukan waktu 1 bulan. Sedangkan pada fase perkembangan buah terdiri atas 3 fase, yaitu fase fertilisasi, fase perkembangan buah, dan fase pematangan buah. Penulis menggunakan 35 referensi serta sebanyak 31 referensi yang up to date atau 10 tahun terakhir sejak diterbitkan jurnal ini, sedangkan 4 referensi lainnya tidak up to date atau lebih dari 10 tahun terakhir sejak diterbitkan jurnal ini. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video, mohon untuk dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.